Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-hayyil qayyumil mudabbiri li jami'il makhluqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma dhakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa zidna 'ilma. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal 'amal. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala fatajibu ma'rifatu awqati hadhihi al-furud al-khamsah wa yajibu iqa'uha fi awqatiha ala kulli muslimin yakhruju bihil kafirul asli fala tajibu alaihi wujuba mutalabatin fid dunya balighin yakhruju bihi man kana dunal bulugh aqilin ay ghairil majnun tahirin ay ghairil haidi wan nufasa'i maka wajib mengetahui waktu-waktu sholat fardu yang 5 ini serta melaksanakan atau menjatuhkannya pada waktu-waktunya bagi setiap muslim, tidak termasuk di dalamnya orang kafir asli. Maka tidak wajib bagi orang kafir asli, yakni tidak wajib dalam arti tidak dituntut untuk mengerjakannya di dunia. Orang kafir asli yang tidak wajib wujuba mutalabatin fid dunya, akan tetapi nanti di akhirat tetap akan mendapatkan azab dan siksa karena dia tidak beriman sehingga dia tidak melaksanakan sholat di dunia. Tidak, fala tajibu alaihi wujuba mutalabatin fid dunya, di dunia tidak dituntut untuk mengerjakannya, kan tetapi nanti di akhirat ya, tetap mendapatkan siksa dan azab. Wujuba iqabin fil akhirah, tetap akan mendapatkan azab dan siksa karena dia tidak beriman sehingga dia tidak melaksanakan sholat. Yang telah baligh, tidak termasuk di dalamnya orang yang belum baligh, anak kecil yang belum baligh. Jadi kewajiban yang dimaksud di sini untuk mengetahui waktu-waktu sholat dan mengerjakan sholat-sholat yang fardu sesuai dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan, itu kewajibannya adalah bagi yang muslim yang telah baligh. Maka tidak termasuk di dalamnya orang yang belum baligh, anak yang masih belum mencapai usia baligh. Berakal, yakni tidak gila, dan suci dari haid dan nifas untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban ini pada waktunya. Wajib dilaksanakan sholat-sholat yang 5 yang hukumnya fardu sesuai dengan waktunya, tidak sebelum waktunya dan tidak mendahulukannya sebelum waktunya dan tidak mengakhirkannya setelah habis waktunya. Diharamkan mendahulukannya sebelum masuk waktunya tanpa uzur. Jadi barang siapa mendahulukan tanpa uzur maka tidak sah salatnya. Qala al-muallif rahimahullah fayahrumu taqdimuha ala waqtiha.
li ghairi udhrin faman qaddamaha bila udhrin lam tasihha salatuhu. Diharamkan mendahulukan solat-solat yang 5 ini, mendahulukannya sebelum masuk waktunya tanpa uzur. Jika tidak ada uzur, maka diharamkan untuk mendahulukan solat sebelum waktunya. Jadi barang siapa mendahulukannya tanpa uzur, maka tidak sah solatnya. Wa yahrumu alaihi aidan ta'khiruha anhu ay 'anil waqti li ghairi udhrin. Faman akhkharaha 'asallaha bidzalika ma'a sihhatis salati. Wa amma in kanat ta'khiru li udhrin ka safarin wa nahwihi fala ithma fi dzalika. Fala ithma fi dzalik. Dan mengakhirkannya setelah keluar waktunya tanpa uzur. Juga hukumnya diharamkan mengakhirkan setelah keluar waktu tanpa uzur. Barang siapa mengakhirkannya, maka ia telah berbuat maksiat kepada Allah, meskipun solatnya tetap dianggap sah. Yang jatuhnya qadha, hukum solatnya tetap sah. Berbeda dengan jika seseorang melaksanakan solat sebelum waktunya, maka selain berdosa juga, selain jatuh pada maksiat juga tidak sah solatnya dan masih menjadi tanggungan kewajiban bagi dia yang harus dia penuhi. Harus dia ulang lagi solatnya. Adapun jika seseorang mengakhirkannya dari waktunya sampai habis waktunya belum solat, kemudian setelah habis waktu baru dia solat, maka hukumnya berdosa, tetapi solatnya sah karena dianggap sebagai qadha. Sedangkan jika pengakhiran solat tersebut karena uzur seperti safar, perjalanan jauh dan semacamnya, maka tidak berdosa. Tadi ya, dari awal sudah disebutkan diharamkan mendahulukan tanpa uzur dan diharamkan mengakhirkan setelah keluar waktu tanpa uzur. Ini baru disebutkan di sini dalam keterangan dalam syarah bahwasanya contoh uzur itu adalah seperti safar, perjalanan jauh, yaitu perjalanan yang membolehkan seseorang untuk bisa mengqashar salat. Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini tentang ukurannya. Akan tetapi menurut pendapat Imam Syafi'i, kalau dihitung ukurannya dengan kilometer adalah sekitar 135 km. Ada yang berpendapat kurang dari itu, yaitu 80 km. Ada yang berpendapat kurang dari itu, dan juga termasuk salah satu pendapat dari mazhab Syafi'i juga adalah kira-kira ukuran 45 km. Perbedaan ini adalah dikarenakan ada perbedaan pendapat tentang ukuran 1 mil itu berapa zira. Karena jarak seseorang dianggap sudah melakukan perjalanan jauh, yang dibolehkan untuk mengqashar salat itu adalah 2 marhalah. Ukuran 2 marhalah itu sama dengan 16 farsakh. 1 farsakh itu ukurannya adalah 3 mil, dan 1 mil ada perbedaan pendapat ulama, ada yang mengatakan 2000 zira, ada yang mengatakan 3500 zira, dan ada yang mengatakan 6000 zira. Jadi karena perbedaan ini kemudian ketika
konversikan dalam kilometer, maka terjadi perbedaan pendapat. Paling sedikitnya mengatakan, menurut pendapat yang paling sedikit adalah seukuran 45 km. Ini diukur 0 kilometernya diukur dari mulai keluar batas wilayah tempat tinggal seseorang. Ya, keluar dari batas wilayah tempat tinggal seseorang. Ya, dilihat dari bangunan-bangunan yang ada, jika sudah yang tidak ada atau terputus bangunan seukuran 300 zira atau 150 meter, sudah kanan kiri jalan, ya, di kanan dan kiri jalan sudah tidak ada dan terputus bangunan-bangunan, maka seseorang ya, sudah dianggap keluar dari umronul balad, keluar dari batas wilayah tempat dia tinggal. Dari situ diukur setelah keluar, bukan diukur dari dia keluar dari pintu rumah atau keluar dari pintu pagar rumahnya, tetapi diukur dari batas wilayah tempat dia tinggal, tempat dia bermukim, sampai ya, batas sebelum tempat tujuan, sampai batas ya, di luar atau ya batas terputus dari bangunan tempat tujuan dia pergi. Jadi dari mufaraqatul umron balad dia berangkat dari situ sampai mufaraqatul umron dari balad yang dituju dalam perjalanan yang dilakukan atau safar yang dilakukan. Jika sudah mencapai jarak 2 marhalah, maka hukumnya seseorang diperbolehkan untuk mengqasar salat, juga diperbolehkan untuk menjamak salat. Maka dalam hal ini, jika seseorang mendahulukan salat asarnya dari waktunya, salatnya dilakukan salat asar bersama dengan zuhur karena diniatkan untuk menjamak takdim, maka hukumnya dibolehkan. Atau sebaliknya, mengakhirkan zuhur ke asar atau disebut dengan jamak takhir, maka itu juga termasuk udzur yang membolehkan seseorang untuk menjamak salatnya. Ya, selain ada udzur yang lain yang disebutkan dalam mazhab Syafi'i adalah seperti sakit atau hujan. Dalam masalah hujan diperbolehkan untuk menjamak takdim salat antara zuhur dengan asar, dijamak ke zuhur didahulukan, atau ya isya didahulukan dan dijamak takdim ke maghrib sebelum waktunya. Maka ya dengan syarat-syarat tertentu yang disebutkan oleh para ulama dibolehkan yang seperti itu. Ini dalam mazhab Syafi'i. Dan dalam mazhab lain pun ada udzur-udzur yang lain yang lebih luas lagi. Akan tetapi yang di sini dicontohkan ya, yang adalah seperti udzur itu seperti safar, perjalanan jauh dan semacamnya. Maka tidak berdosa jika seseorang mendahulukan salat dari waktunya dengan niat menjamak takdim. Itu yang dimaksud ya, menjamak takdim salat asar ke zuhur dan isya ke maghrib, atau mentakhir salat zuhur ke asar dan maghrib ke isya. Ini 4 salat yang bisa dijamak
takdim maupun takhir. Adapun salat subuh tidak bisa dijamak dengan salat sebelumnya, atau juga tidak bisa dijamak takdim dengan salat sebelumnya, juga tidak bisa dijamak takhir dengan salat setelahnya. Dan ini adalah yang berkaitan dengan waktu salat, berkaitan dengan mendahulukan dan mengakhirkan salat dari waktunya. Pembahasan yang disebutkan oleh para ulama tentang hal-hal yang berkaitan dengan mengetahui waktu salat, wajib melaksanakannya pada waktunya, dan yang diharamkan mendahulukan salat sebelum waktunya. Bahkan jika dilakukan salat sebelum waktunya maka hukumnya tidak sah. Dan mengakhirkan salat, diharamkan mengakhirkan salat setelah keluar waktunya. Akan tetapi jika mengakhirkan salat setelah waktunya ini hukumnya haram dan maksiat, tetapi tetap sah salatnya karena jatuhnya menjadi qadha. Jika seseorang mengakhirkan setelah keluar waktu tanpa uzur. Adapun jika seorang tertidur atau lupa bahwasanya dia belum melaksanakan sholat sampai habis waktu sholat baru bangun, misalnya kebablasan tidurnya dari malam sampai subuh, habis waktu subuh udah selewat, jadi jam 6 sudah terbit matahari, jam 7 baru bangun, ya maka yang seperti itu wajib hukumnya untuk melaksanakan sholatnya seketika saat dia terbangun itu. Ya, dan yang seperti ini yang hukumnya bagi orang tersebut tidak dianggap berdosa karena dia tidak dalam keadaan sadar pada waktu masuk waktu sholat sampai selesai waktu sholat. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha la kaffarata lahu illa dzalika." Bagi seseorang yang tertidur sehingga meninggalkan sholat atau lupa, ya, sehingga dia tidak sholat pada waktunya sampai selesai waktunya baru ingat, fal yusalliha, maka hendaknya dia melaksanakan sholat tersebut idza dzakara, jika dia sudah terbangun atau sudah ingat bahwasanya dia belum melaksanakan sholat. Adapun orang yang sengaja mengakhirkan sholat dari waktunya, artinya tidak sholat pada waktunya, setelah selesai waktunya baru dia melaksanakannya, maka yang seperti itu, orang yang tidak melaksanakan sholat dengan sengaja, hukumnya tetap wajib mengqadha juga. Karena dalam hadis tadi disebutkan la kaffarata lahu illa dzalika, tidak ada penebus kesalahan baginya atas yang meninggalkannya sholat itu kecuali dengan melaksanakan sholatnya, mengqadha sholatnya, melaksanakannya meskipun itu sudah keluar waktu. Dan tidak dibenarkan pendapat yang mengatakan bahwasanya jika orang sengaja melaksanakan sholat berarti tidak wajib mengqadha lagi sholatnya, ya, dengan mengambil atau mendasarkan pada hadis kata mereka bahwasanya Sayyidah Aisyah mengatakan kunna nu'maru atau nu'maru biqadha'is siyam wala nu'maru biqadha'is sholat. Bagi orang yang haid ini sebenarnya hadisnya, bukan bagi orang yang sengaja meninggalkan sholat dan tidak melaksanakan sholat pada waktunya. Karena memang orang haid kan diperintahkan untuk mengqadha puasa.
Jika di bulan Ramadan seorang perempuan haid, maka dia tidak bisa berpuasa setelah selesai Ramadan, wajib mengqadanya. Tapi sholat yang ditinggalkan perempuan yang sedang haid itu hukumnya tidak wajib bagi perempuan tersebut untuk mengqadanya. Qala al-muallif rahimahullah, fa in tara'a mani'un yamna'u min wujubis salati ka haydin aw nifasin aw jununin aw igma'in wa kana turu'uhu ba'da ma madha min awwali waqtiha ay waqtis salati allati tara'a fiha al-mani' ma yasa'uha ay ma yasa'us salata faqat إذا كان ممن يمكنه تقديم طهره على الوقت أو ما يسع الصلاة وطهرها لمن لا يمكنه تقديم طهره على الوقت أي لنحو سلس كمستحاضة لزمه قضاؤها في الحالين بعد زوال المانع. Apabila datang penghalang salat seperti haid. Jika datang penghalang salat, sesuatu yang bisa menghalangi kewajiban salat seperti haid. Ya, contohnya haid, nifas, gila atau pingsan. Orang yang haid sudah tidak bisa lagi menjalankan salat. Sudah masuk waktu, belum sempat salat, ternyata tiba-tiba datang haid. Berarti dia tidak bisa melaksanakan salat. Bagaimana hukumnya sholat tersebut? Apakah wajib diqadha nanti setelah berhenti haidnya atau tidak? Begitu juga nifas atau gila, sudah masuk waktu sholat tapi belum dilaksanakan, ada yang sudah masuk waktu sholat, seorang belum melaksanakan sholat, tiba-tiba setelah itu dia mengalami gila atau pingsan. Pingsan bukan karena disengaja, tapi pingsan secara tiba-tiba tanpa disengaja. Maka bagaimana hukum sholatnya ini? Kan sudah masuk waktu. Yang dijelaskan di sini bagaimana hukumnya. Seperti haid, nifas, gila atau pingsan. Setelah berlalu masa atau waktu sholat yang memungkinkannya, setelah berlalu waktu yang memungkinkannya untuk mengerjakan sholat dalam rentang waktu tersebut, jika ia termasuk orang yang dapat mendahulukan bersuci sebelum masuk waktu sholat. Dan ditambah dengan masa untuk bersuci bagi yang memiliki semisal penyakit salas, keluar air kencing terus menerus. Bagi orang yang tidak mungkin untuk mendahulukan bersuci dari waktu sholat, maka orang tersebut harus mengqadha sholat itu. Yang dicontohkan tadi, yang penyakit salas. Penyakit salas itu artinya orang yang tidak bisa menahan kencingnya, menetes terus menerus, keluar terus menerus. Ya, bukan beser. Ya, jangan disalah artikan atau disalah pahami. Kalau beser itu kan karena musim dingin, musim hujan, kemudian makan sesuatu atau minuman tertentu sehingga menyebabkan orang itu bolak-balik ke kamar mandi karena, atau ke WC atau ke toilet karena menjadi sering kencing dalam waktu yang berdekatan atau dalam jarak waktu yang tidak lama. Itu disebut beser. Tapi kemaluan zakar atau farj masih bisa berfungsi untuk bisa menahan
kencingnya. Adapun jika seseorang terkena penyakit salas ini, dia tidak bisa menahan, itu kencing keluar terus menerus, seperti yang kata orang ibarat keran yang sudah dol, nggak bisa menahan air lagi, jadi mengalir terus airnya. Tapi ini ya, jika seseorang mengalami penyakit salas itu, ya kencingnya menetes terus, seperti perempuan yang istihadah. Perempuan yang istihadah itu dia keluar darah seperti keluarnya darah haid, akan tetapi sudah melebihi dari waktu maksimal keluarnya darah haid atau batas waktu maksimal haid. Maka yang seperti itu disebut istihadah. Jika seorang perempuan sudah masuk waktu sholat, kemudian sudah berlalu waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat, tapi dia tidak segera melakukan sholat setelah awal waktu itu, tiba-tiba datang haid, maka hukumnya perempuan ini, jika dia perempuan yang tidak memiliki penyakit salas, wajib untuk mengqadha sholat yang sudah ditinggalkannya itu, dan dia tidak bisa melaksanakannya karena terhalang dengan datangnya haid. Dan ini permasalahan yang pertama harus dipahami supaya tidak ketukar-tukar, nanti nyampur-nyampur. Satu dulu, bahwasanya jika seorang perempuan dalam keadaan normal tidak berpenyakit salas, kemudian datang haid, datangnya haid itu setelah masuk waktu sholat, sementara dia belum sholat, apakah wajib mengqadha sholatnya ini atau tidak? Dilihat jika sudah berlalu waktu atau masa yang cukup untuk melaksanakan sholat, maka hukumnya wajib mengqadha sholatnya. Adapun jika belum sampai berlalu waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat, ternyata dia sudah haid, misalnya untuk sholat zuhur itu butuh waktu, jika seandainya dihitung 4 menit, baru 2 menit sudah, ya baru 2 menit masuk waktu zuhur, perempuan ini tiba-tiba datang haid, maka hukumnya tidak wajib mengqadha sholat itu. Yang dilihat apakah sudah berlalu waktu yang cukup untuk sholat atau tidak. Ini bagi perempuan yang tidak memiliki penyakit salas. Adapun jika perempuan itu punya penyakit salas, atau misalnya laki-laki punya penyakit salas kemudian masuk waktu sholat, seperti itu juga tadi, yang laki-laki hukumnya jika mengalami pingsan atau gila yang menghalangi seseorang untuk melaksanakan sholat. Sekarang contoh yang kedua, sekarang ini masalah yang kedua adalah jika seorang tersebut punya penyakit salas, maka dilihatnya bukan hanya waktu yang cukup untuk sholat saja, tetapi juga waktu yang cukup untuk bersuci, karena bersucinya orang yang punya penyakit salas itu adalah dengan wudu darurah. Wudu darurah itu sifatnya seperti tayamum, harus dilakukan setelah masuk waktu dan hanya berfungsi untuk 1 kali sholat fardu. Jadi setiap mau sholat fardu wajib wudu lagi. Zuhur wudu, masuk waktu asar mau sholat asar wudu lagi,
Mau sholat maghrib masuk waktu maghrib, wudhu lagi. Mau sholat isya masuk waktu isya, wudhu lagi. Dan hanya untuk satu sholat fardu. Adapun sunnah boleh beberapa kali sholat sunnah. Ini disebut dengan wudhu darurah. Tidak seperti wudhu orang yang sehat yang tidak punya penyakit salas. Maka wudhunya disebut wudhu rafahiyan. Satu kali wudhu bisa untuk 5 kali atau bahkan lebih sholat fardu. Ya, lebih dari satu boleh. Habis sholat maghrib, dia diam di masjid, niat iktikaf, tetap diam diri di masjid, niat iktikaf sampai masuk waktu isya. Wudhunya belum batal, maka masih boleh dengan wudhu tersebut untuk sholat isya lagi. Satu kali wudhu untuk beberapa kali sholat fardu. Itu disebut wudhu rafahiyah. Adapun bagi orang yang punya penyakit salas, wudhunya satu kali wudhu hanya untuk satu sholat fardu dan harus dilakukan setelah masuknya waktu. Maka bagi mereka ini tidak hanya dihitung waktu yang cukup untuk sholat, tetapi juga waktu yang cukup untuk bersuci. Ya, misalnya orang wudhu normal itu butuh waktu 2 menit, ditambah sholat 4 menit misalnya, maka 6 menit. Jika berlalu waktu cukup untuk bersuci dan sholat, dia belum sholat, tiba-tiba haid, sementara dia ini punya penyakit salas juga, atau tiba-tiba pingsan, misalnya bagi laki-laki yang punya penyakit salas, kemudian tiba-tiba pingsan, apakah ya, sholat tersebut wajib diqadha atau tidak? Ya, jika berlalu waktu yang cukup untuk bersuci dan sholat, sementara dia tidak segera melakukan itu setelah masuknya waktu, maka hukumnya wajib mengqadha sholat tersebut. Adapun ya, baru 1 menit masuk waktu sholat, baru 1 menit dikumandangkan azan tanda masuk waktu sholat, dia tidak bersegera untuk mengambil air wudhu dan melakukan sholat, akan tetapi baru 1 menit masuk waktu sholat, kemudian tiba-tiba datang haid bagi perempuan yang salas, atau pingsan bagi laki-laki misalnya, maka hukumnya tidak wajib mengqadha sholat tersebut karena belum berlalu waktu yang cukup untuk melaksanakan berwudu atau bersuci dan sholat. Bagi orang yang sehat dan tidak berpenyakit salas, maka dilihat apakah sudah berlalu waktu yang cukup untuk sholat saja atau tidak. Kalau sudah, maka hukumnya wajib mengqadha sholat itu. Kalau tidak, maka hukumnya tidak wajib mengqadha sholat itu. Adapun jika seorang tersebut punya penyakit salas, maka yang dihitung bukan waktu yang cukup untuk sholat saja, tetapi waktu yang cukup untuk bersuci juga, karena wudhunya orang yang punya penyakit salas ini adalah wudhu yang darurah, harus dilakukan setelah masuk waktu, maka dihitung waktu untuk bersuci juga. Jika sudah berlalu waktu cukup untuk bersuci dan sholat, sementara dia belum melaksanakan sholatnya itu, tidak bersegera untuk melaksanakan sholat setelah masuk waktu sholat, sudah berlalu waktu kira-kira cukup untuk bersuci dan sholat, dia tidak bersegera melaksanakan sholatnya, maka hukumnya wajib mengqadha sholat itu. Ya, tidak bersegera melaksanakan sholatnya, ya, kemudian datang penghalang seperti haid bagi perempuan atau pingsan bagi laki-laki, maka hukumnya setelah sadar dari pingsannya atau setelah berhenti dan terputus haidnya, setelah dalam keadaan suci kembali perempuan tersebut, maka hukumnya wajib mengqadha sholat itu. Adapun jika kurang dari waktu yang cukup untuk bersuci dan sholat, maka hukumnya tidak wajib mengqadha sholatnya itu. Dan ini permasalahan
yang pertama, yaitu datangnya penghalang sholat setelah masuk waktu sholat. Apakah wajib mengqadha atau tidak? Tadi perinciannya antara orang yang sehat dan orang yang penyakit salas yang sudah dijelaskan sebagaimana yang disebutkan dalam kitab ini. Sekarang permasalahan berikutnya adalah jika penghalang sholat sudah hilang, auzalal mani'u, atau penghalang sholatnya hilang. Mau dilanjutkan apa ini? Stop, udah berapa menit? 30 menit. Hampir 40. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan ya, jika penghalang sholatnya hilang pada pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Mari kita tutup dengan baca tahlil dan sholawat. La ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa lil mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.